dan selamat malam sahabat podcast Curhat bersama New Life. Berjumpa lagi bersama kami tim podcast Curhat bersama New Life yang akan menemani Anda dimanapun Anda berada. So, pada malam hari ini sahabat podcast yang sedang mengalami pergumulan, yang ingin didoakan, yang ingin konseling, boleh hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1 atau bisa langsung mengisi di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam. Dan pada malam hari ini kami mengangkat tema yang sangat menarik nih, dan narasumbernya pun sangat luar biasa, tentu akan memberkati kita semua dengan nilai-nilai yang dibagikan pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini saksikan terus podcast kali ini. Temanya adalah Gembala Jemaat Kok Perempuan. Nah, langsung aja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat malam Bu Lisbeth. Selamat malam Ibu Ane, saya Bu. Oh iya, saya Ane. Gimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan, luar biasa, dahsyat. Luar biasa, iya. Luar biasa Bu, pada malam hari ini temanya sangat menarik bagi saya ya Bu, karena gembala kok perempuan gitu. Sebelumnya mungkin saya dengar nih, Ibu selain gembala juga seorang pemimpin yang banyak mimpin para pria dan wanita nih. Maksudnya sebagai ketua ini, ketua ini, ketua ini. Mungkin bisa diceritakan dulu nggak sama sahabat podcast Curhat bersama New Life, karena pada malam hari ini narasumber kita bukan hanya seorang gembala tetapi juga seorang pemimpin wanita yang luar biasa. Mungkin Ibu boleh cerita apa aja sih Bu yang Ibu pimpin selain seorang gembala gitu? Ya, menjawab pertanyaannya ya. Yang saya pimpin selain jemaat, saya juga sebagai ketua BPD GPI ya, Kepri Batam. Oh, ya. Satu Kepri. Ya, satu Kepri, dan ada juga banyak pria tentunya ya. Banyak pria tentunya yang saya pimpin. Nggak gampang sih. Nggak gampang menjadi gembala, juga nggak gampang menjadi pemimpin di ketua BPD juga nggak gampang ya. Oh, luar biasa, banyak bapak-bapak atau pria-pria yang Ibu pimpin ya. Gimana tuh Bu, kadang perasaannya memimpin para pria-pria, biasanya kan yang seorang gembala atau misalnya pemimpin itu seorang pria, tetapi ini seorang wanita harus memimpin para pria-pria. Ada rasa gimana nggak sih Bu yang Ibu rasakan? Pertama sih ya, kalau kita udah dipilih menjadi seorang pemimpin, bukan kita yang pilih sih ya. Para rekan-rekan yang pilih kita, bukan mengajukan diri juga untuk jadi pemimpin. Memang nggak gampang aneh yang jadi pemimpin para pria ini. Lebih bagus memimpin jemaat daripada memimpin pendeta. Itu ya nggak gampang. Karena sebagai seorang perempuan ya, banyak di luar sana juga menganggap perempuan itu, kok perempuan sih yang memimpin? Ada mungkin pertanyaan seperti itu. Ya, tapi kalau menurut tanggapan saya, perempuan itu nggak hanya bisa di rumah saja, tetapi harus bisa menjadi eksis ya di luar, yang membawa kepada perubahan sebenarnya ya. Kalau kita bisa, kenapa tidak? Gitu. Seperti itu. Jadi BPD itu adalah badan pengurus daerah di mana Ibu memimpin para pendeta-pendeta ya Bu. Iya, pendeta-pendeta satu Kepri gitu ya. Oh, berarti selain seorang gembala juga Ibu memimpin para pendeta-pendetanya. Oh, luar biasa sekali. Tapi awal mulanya boleh nggak Bu ceritakan kepada kami kenapa sih kok bisa sih jadi seorang gembala gitu? Biasanya kita tahu gembala laki-laki aja deh gitu. Ini tapi pemimpinnya seorang wanita gitu.
eh, ya saya pun bingung juga ya, kenapa sih saya bisa jadi gembala. Ya seperti yang lalu-lalu ya, pertama sih kita bukan langsung jadi gembala. Ya saya sudah katakan tadi bahwa saya dari nol, dari pelayanan sebagai aser dulu. Ya, aser. Berapa lama itu? Ada 8 tahun ya, 8 tahun. Dan setelah itu membuat satu persekutuan doa. Ya, kami bersama rekan-rekan membuat satu persekutuan di dalam doa. Terus lanjut 2 tahun, teman-teman bilang nggak mungkin lah hanya persekutuan aja, kita buatlah ini gereja gitu kan. Dan kerjasama dengan mereka, kami minta naungan. Gereja kan harus ada naungannya. Kita minta, dan kebetulan GPIA yang ada dapat melalui sinode GPIA. Jadi jadilah. Kenapa, pertanyaannya tadi ya, kenapa ibu bisa menjadi gembala? Betul. Harusnya kan pria, ya kan. Jadi balik lagi tadinya saya bukan ingin jadi gembala, tapi setelah ada dirunding terpilih menjadi Ibu Elizabeth lah yang menggembalakan. Saya pun tak tahu dari mana dinilai saya bisa menggembalakan, ya kan. Itu karena anugerah sih sebenarnya. Ketidaklayakan itu Tuhan bisa jadikan layak. Ya, asal kita mau, bukan asal kita bukan nggak mampu. Kadang kan orang bilang aku nggak mampu, padahal Tuhan milih bukan yang mampu, tetapi orang yang mau. Seperti itu. Jadi kalau laki-laki nggak bisa, sowot gitu loh wanita, ya kan, yang bisa untuk pengabaran Injil. Kan nggak harus pria. Betul. Supaya kerajaan Allah itu dikembangkan. Saya berkanjang dari dari Matius 24 ayatnya yang ke-14 ya, dikatakan dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Nah, kalau hanya laki-laki saja, saya rasa kurang tenaga di situ. Baik kita perempuan pun bisa untuk memberitakan kabar baik itu kepada semua orang. Dan kenapa sih harus perempuan? Itu pertanyaan yang selalu ada itu ya. Pro kontra di luar sana juga. Yang menjadikan wanita itu jadi jadi lemah, jadi nggak percaya diri gitu loh. Wanita itu kan biasanya hanya ngurus suami, ya kan? Di dapur, hanya di dapur. Jadi membuat juga wanita itu jadi enggan atau nggak mau jadi untuk meningkatkan kapasitas diri lagi untuk belajar. Ya, itu yang menjadi membuat wanita ya biasanya udahlah, itu kan prianya, itu pemimpin kan cocoknya pria, lebih wibawa gitu kan. Padahal wanita pun bisa wibawa karena ada karakter Kristus ya di dalamnya. Jadi kenapa harus perempuan? Perempuan juga dengan pendapat banyak orang, perempuan itu ke orang Israel kan nggak dianggap, ya kan, sebagai nomor 2. Ya, perempuan itu harusnya nggak boleh berpendidikan tinggi. Betul. Dia harus tunduk sama suami. Itu yang padahal Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu sama, iya, sederajat. Nggak ada yang lebih tinggi dan nggak ada yang lebih rendah gitu. Jadi semua di mata Tuhan sama. Mau hamba, mau tuan, mau pria,
mau wanita, mau miskin, mau kaya, asal mau memberitakan firman. Iya. Nah, itu. Karena Tuhan mencari orang yang mau, Yang ya, mau, bukan yang enggak, yang mampu. Tuhan mencari orang yang mampu. Bukan. Gimana tadi, Mbak? Tuhan mencari orang yang mau. Orang yang mau. Dan bukan yang mampu. Dan banyak yang pintar di luar sana, tetapi enggak mau. Seperti itu. Kita enggak mampu, tapi kita mau belajar. Oh iya, betul. Iya kan? Dan terus belajar. Gitu. Betul, luar biasa sekali. Tapi Bu, ada sebagian yang hingga saat ini pun, bukan hanya di Israel aja gitu ya, sampai saat ini pun kadang masih beranggapan yang memimpin tuh nggak boleh perempuan juga. Nah, bagaimana nih tanggapan Ibu gitu yang ini karena sinode lain juga masih ada hingga saat ini, nggak boleh nih perempuan gitu. Tanggapan saya bukan hanya di Israel. Contoh lah Batak saja, ya. Orang Batak itu kalau nggak ada laki-laki kayaknya bukan satu keluarga yang komplit lengkap gitu ya. Yang lengkap kalau bukan ada pria. Dan wanita itu selalu dalam pandangannya itu nanti jadi istri orang, bukan jadi penerus kita, gitu kan. Sehingga di dalam adat istiadat orang Batak itu dalam pembagian warisan pun wanita itu seperti hanya pemberian saja warisannya, nggak harus. Tetapi laki-laki itu harus harus bagi rata gitu. Kalau wanitanya nggak usah. Tapi saya lihat akhir-akhir ini ada perubahan sedikit, ya ada perubahan. Tapi ada juga nggak ada berubah. Ya perubahannya seperti di keluarga kita lah, ada 5 anak, 1 cewek, 4 pria. Tapi semuanya bagi warisannya sama, sama rata, karena adil. Kenapa? Kalau nanti yang sakit orang tua kan pasti wanita ini yang lebih merawat daripada menantu-menantu, daripada anak-anaknya, seperti itu. Jadi saya pikir wanita itu zaman sekarang sudah banyak kok jadi pendeta, iya kan? Memang ada di denominasi yang lain yang tidak boleh wanita sebagai gembala atau pendeta. Tapi akhir-akhir ini saya lihat dulu HKBP nggak bisa, tapi sekarang sudah banyak juga wanita yang menjadi pendeta. Itu tadi balik ke tentang pekabaran Injil ini supaya Tuhan semakin cepat datang dan banyak jiwa yang dimenangkan dan diselamatkan. Itu sih tujuannya. Bukan untuk siapa yang hebat, siapa yang itu, enggak. Bagi Tuhan semuanya sama. Semua sama. Ya. Tapi kalau di keluarga sendiri semua suami, anak-anak juga ikut melayani gitu ya, Bu? Di keluarga saya sendiri ya, suami perannya jadi Ketua Pria Sejati, penasehat pemuda juga, penasehat pemuda remaja, anak-anak melayani WL, dan bahkan tamborin juga ya. Oh berarti semua terlibat di dalam pelayanan gitu ya. Ada nggak tantangan terbesar selama Ibu menjadi seorang gembala nih? Dan gimana sih Bu cara menghadapi hal tersebut? Tantangan sebagai seorang gembala pasti ada. Ya, terutama yang pertama tantangannya itu di dalam konflik pribadi, ya pribadi jemaat itu sendiri. Ya, kalau jemaat itu bermasalah, pasti dia nanti ke gereja pun akan bermasalah. Iya kan? Jadi dibawa dari rumah nih masalahnya ke gereja. Dari rumah nanti berantem dengan suami, nggak datang ke gereja. Iya kan? Otomatis gembala itu harus juga
turun tangan juga, artinya terjun juga, artinya kita cari tahu kenapa masalahnya. Mereka bermasalah kan kadang ekonomi, gara-gara ekonomi ya hubungan suami istri itu bisa berantem. Betul. Masalah pekerjaan juga bisa berantem, terutama otomatis kita tanya dan kita ikut campur di dalamnya. Pasti bagaimana solusinya ya. Kita harus dua-duanya harus diperhadapkan gitu ya. Ditanya gitu. Supaya bukan hanya kebenaran sendiri yang diutarakan gitu. Oh jadi nggak boleh dengar dari satu pihak aja, misalnya dari perempuannya, kadang perempuan gitu ya. Oh berarti harus netral juga, harus ya Bu, netral. sebagai seorang gembala. Nanti kan suami menyatakan kebenarannya, istri juga menyatakan kebenarannya. Ya harus dua-duanya. Ya nasihat. Kalau bisa kita beri nasihat dan solusi, itu ya lebih baik gitu sih. Tapi gimana nih Bu, kalau misalnya kita tahu di Batam sendiri ini kan banyaknya pekerja ya Bu. Apakah di tempat Ibu juga banyak gitu yang pekerja gitu kan? Nah gimana kalau misalnya pas mau pelayanan mereka kerja, lalu misalnya nggak datang kerja, alasan kerja, gimana sih Ibu memotivasi mereka supaya mereka tetap datang ibadah atau tetap melayani gitu di tengah-tengah kesibukan jemaat yang bekerja? Rata-rata pelayan kita itu pekerja, ya, dan semua udah terjadwal. Jadi kalau dia di dalam pelayanan yang biasanya kita lakukan kan memang harus ada kayak tim-tim seperti itu di dalam pelayanan kita. Kebetulan ada koordinatornya di dalam pelayanan. Contoh koordinator musik dan WL itu satu. Ya. Jadi kebanyakan pelayan kita itu pekerja. Ada yang masuk malam, ada yang masuk siang, ada yang masuk pagi, sip-sipan. Jadi nggak bisa harus on time terus untuk melayani. Dan kebetulan para pemusik kita agak lumayan ada khusus pemusik keyboard aja bisa 4. Jadi bisa gantian di dalam itu. Jadi mereka itu sudah dijadwal. Jadi sebelum pelayanan mereka sudah tahu jadwalnya. Jadi nggak perlu harus kamu enggak. Tapi kalau mereka itu tiba-tiba ada contoh nih, ada halangan di dalam contoh overtime, dia nggak bisa melayani, mereka mengadunya bukan ke saya, tetapi ke koordinator pemusik. Dan koordinator pemusik lah yang mencari penggantinya gitu. Biasanya mereka dikepalai oleh koordinator masing-masing. Berarti Ibu udah nggak terlalu mengurusi ke bawah karena udah didelegasikan ya ke koordinatornya. Saya udah kasih koordinator masing-masing. Nah Bu, biasa sebagai gembala Ibu ya, kan jemaat tuh biasa berdatangan kepada Ibu, Bu mau curhat dong, kalau nggak telepon misalnya konseling atau ceritain masalah-masalah mereka gitu Bu. Nah kalau misalnya Ibu sendiri sebagai seorang gembala nih curhatnya kemana gitu Bu? Biasanya biasanya kan kita hanya pendengar jemaat itu nampungin curhatan jemaat biasanya. Betul. Ya tapi kalau gembala itu emangnya nggak punya masalah. Kita punya banyak juga masalah ya kan. Contoh masalah keuangan, nggak mungkin kita dong ngadu ke jemaat, uangku kurang, malu dong. Ya kan. Iya, biasanya kita curhat itu kepada suami, terutama dulu ya, bagaimana pergumulan anak-anak sekolah di dalam pelayanan nggak tercover duitnya ya kan. Kami hanya bisa curhatnya kepada Tuhan. Kami biasanya setiap pagi kalau ada masalah jemaat, masalah kita sendiri, itu curhatnya kepada Tuhan dengan doa ya. Kami ibadah berdua. Biasanya kami berdua aja ibadah di gereja. Di gereja berdua, tapi berdua, iya, bukan di rumah.
Kami harus turun ke gereja dan kami ada pujian, penyembahan, udah itu firman, sharing. Di sharing itulah curhat tadi. Sesuai dengan kebenaran yang kita baca pada hari itu, ada aja yang baru setiap hari. Ya, jadi ketika kita masalah kita inikan ke firman ini, firman itu yang menguatkan kita dan kita bisa minta kepada Tuhan. Ya, minta bagaimana tuntunan Tuhan kepada si anu jemaat ini, ya kan. Jadi kita minta kepada masalah kita pribadi juga. Hanya itu. Iya, luar biasa ya. Jadi suami istri pagi-pagi subuh-subuh ya ke gereja, terus berdoa berdua bersama, mendoakan jemaat. Padahal jemaatnya nggak tahu ya kalau misalnya ini gembala saya mendoakan saya gitu. Biasa kan kalau kita misalnya ibu datang ke saya, doakan saya, oh bersyukur sekali. Ternyata ada pelayanan yang nggak kelihatan ya Bu ya. Betul. Luar biasa. Doa pelayanan ini kan nggak terkenal dan nggak pernah dilihat orang. Betul. Ternyata gembala itu berjaga-jaga juga di dalam jiwa setiap jemaat. Apa yang menjadi pergumulan jemaat itu menjadi pergumulan kita juga. Kalau jemaat tidak kerja, kita juga yang bergumul ya. Bagaimana jemaat ini supaya bekerja. Tapi jemaat itu mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Cuman itu pelayanan tersembunyi, ya. Jadi doa itu juga pelayanan. Jadi jangan dibilang aku nggak bisa melayani, aku seorang wanita. Bisa, pelayanan doa bisa. Pelayanan doa, betul. Walaupun orang nggak anggap, tetapi Tuhan menganggap itu satu pelayanan juga bagi dia. Saya baru tahu dan baru terbuka. Ternyata seorang gembala juga mendoakan tanpa harus dibilangin tadi pagi aku doain kamu enggak ya. Setiap hari. Setiap hari. Dan itulah tugas gembala. Itu tugas gembala. Luar biasa sekali Bu. Nah Bu, banyak sebetulnya yang pengen ditanyakan, tapi karena waktu, ada nggak sih quotes atau pesan yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin pada malam hari ini banyak sahabat podcast yang menyaksikan, pengen dong seperti Ibu Lisbeth gitu kan, jadi pemimpin atau jadi seorang gembala, tapi gimana ya, ngerasa mungkin belum layak atau belum mampu. Mungkin ada pesan yang mau Ibu sampaikan. Oke, sahabat podcast JBN yang terkasih ya, sebagai seorang wanita ya, jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa untuk belajar dan terus belajar supaya kita dipakai oleh Tuhan secara luar biasa ya. Wanita pasti bisa. Wanita diciptakan sebagai penolong dan pasti lebih kuat daripada yang ditolong. Tetap semangat. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya Bu Lisbeth buat nilai-nilai yang sudah dibagikan, buat pelayanannya. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak nih kepada sahabat podcast yang sudah menyaksikan siaran ini. Kami percaya apa yang dibagikan Bu Lisbeth boleh menjadi berkat untuk kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dan lebih bermakna. Ya sahabat podcast, saksikan terus nih siaran Curhat Bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New